Sebelumnya, perkenalkan saya Aditya Zikri Gautama dengan NIM 123 210 165 dari Prodi Teknik Sipil Angkatan 2023. Jadi di sini saya ingin membuat tugas video Python dari mata kuliah Matematika, Rekayasa, dan Metode Numerik. Jadi di sini di nomor satu ini kita disuruh menganalisis kekuatan beton akibat penambahan bahan adiktif. Nah, di sini di nomor satu kita dikasih data Excel dari kekuatan uji tekan dan kekuatan tarik belah. Nah, ini contoh data dari kekuatan uji tekan dan di bawahnya ada contoh dari kekuatan daya tarik. Nah, di sini kita disuruh bikin diagram diagram dari diagram linear dari perbandingan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah dari variasi beton campuran super plasticizer dan fly ash. Oke, untuk tugas pertama di sini kita harus menampilkan data yang dikasih menggunakan pustaka Pandas. Nah, pustaka Pandas ini berguna untuk memuat file. Di sini sudah saya import pustakanya dan saya aliaskan menjadi PD biar nggak ribet manggilnya. Nah, di sini saya mau manggil filenya menggunakan upload file. Upload file. Kenapa upload file? Kita bisa aja membuat datanya menggunakan Google Drive. Tapi kalau menggunakan Google Drive, kita harus connect ke Google Drive dan name file path-nya harus benar-benar sama. Kalau nggak sama, dia akan error. Jadinya saya menggunakan file upload biar gampang dan biar lebih enak. Pada tugas pertama kita, menggunakan modul Pandas untuk memuat dan membaca file Excel yang diunggah ke Google Colab. Pertama, file upload digunakan untuk pertama file upload digunakan untuk memunculkan dialog yang memungkinkan kita mengunggah file dari komputer lokal. Setelah file diunggah, kita mengambil nama file tersebut menggunakan list upload key. Nah, di sini ada list upload key. Untuk menyimpan nama file sebagai string dalam file path, kemudian file Excel dimuat ke dalam file path, kemudian file Excel dimuat ke dalam data frame menggunakan pdret Excel. Setelah data dimuat, print digunakan untuk menampilkan isi dari file Excel tersebut. Nah, pada tugas kedua, kita membuat dua jenis grafik batang untuk menganalisis hubungan antara campuran beton mix dengan dua parameter pentingnya, yaitu kekuatan tekan. Untuk membuat grafik, kita menggunakan mat matplotlib pilot yang diimpor sebagai PLT. Grafik pertama menampilkan hubungan antara kolom mix dan kolom comparison strength dengan batang berwarna biru. Nah, pada grafik kedua, itu menampilkan split tensile dengan batang berwarna merah. Kedua grafik ini membantu kita memvisualisasikan seberapa kuat campuran tertentu dalam hal kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah. Setelah itu, kita menghitung korelasi antara kedua parameter ini menggunakan DF compressive strength dan split tensile. Korelasi ini membantu kita memahami apakah ada hubungan linear yang signifikan antara kekuatan tekan. Hmm. Pada tugas ketiga, kita menggunakan regresi linear untuk menghasilkan hubungan antara kekuatan tekan dan kekuatan tarik belah.
Model regresi linear dilatih menggunakan linear regression dari modul sklearn menggunakan variabel input X diambil dari kolom comparison strength, sementara variabel target Y diambil dari kolom split tensile. Setelah model dilatih menggunakan model fit X, Y, kita menggunakan prediksi nilai split tensile. Hasilnya divisualisasikan dengan plot scatter untuk data asli dan garis merah yang mewakili prediksi dari mobil. Akhirnya koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar perubahan pada split tensile setiap kali compressive stress berubah dan intercept yaitu titik potong garis dengan sumbu Y dihitung dan ditampilkan koefisien dan intercept ini memberikan kita gambaran mengenai bagaimana kedua parameter tersebut saling berkaitan secara matematis. Sekarang lanjut ke soal kedua. Nah, pada soal ini kita memiliki fungsi utama untuk menghitung volume kendaraan rata-rata yang setara EMP, Equivalent Motor Car Unit berdasarkan data lalu lintas kendaraan baik yang dimasukkan secara manual maupun secara file Excel. Soal ini juga memberikan visualisasi data melalui berbagai grafik dan menghitung kapasitas jalan berdasarkan panjang dan lebar yang diberikan. Pertama-tama, kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan. Pandas digunakan untuk menangani data Excel, NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib plot, PyPlot untuk membuat grafik, dan files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Fungsi utama dimulai dengan main yang menampilkan menu pilihan kepada pengguna untuk memasukkan data secara manual atau dari file Excel. Pengguna juga bisa memilih untuk keluar dari program dengan memilih opsi 3. Jika pengguna memilih opsi pertama, fungsi input manual dipanggil dalam fungsi ini menggunakan pengguna diminta memasuki waktu awal dan waktu akhir survei. Menit pengguna harus memasukkan jumlah untuk 3 jenis kendaraan, sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar. Untuk memastikan input valid, kode menggunakan mekanisme pengecekan yang akan terus meminta input sampai pengguna memasukkan bilangan bulat non-negatif. Selain data kendaraan, pengguna juga harus memasukkan panjang dan lebar jalan yang digunakan dalam survei setelah input selesai. Data ini akan dikembalikan dan diproses lebih lanjut. Jadi di sini kita masukkan motorcycle, car, dan large vehicle. Nah, jika pengguna memilih opsi kedua, fungsi input Excel dijalankan. Fungsi ini pertama-tama meminta pengguna untuk mengunggah file yang kemudian dibaca menggunakan Pandas. Setelah file diunggah, kode menyaring kolom yang relevan menampilkan daftar kolom tersebut untuk memudahkan pengguna memilih nama kolom yang sesuai untuk sepeda motor, mobil, kendaraan besar, dan interval waktu. Nama kolom yang dimasukkan oleh pengguna kemudian digunakan untuk mengambil data dari file Excel sama seperti pada opsi input manual, pengguna juga diminta memasukkan panjang dan lebar jalan. Selanjutnya, program menghitung EMP. Untuk setiap jenis kendaraan, apa sih itu EMP? EMP atau Equivalency Motorcycle Passenger adalah istilah yang digunakan dalam analisis lalu lintas untuk mengukur volume kendaraan yang setara berdasarkan dampak masing-masing jenis kendaraan terhadap kapasitas jalan. Dalam konteks ini, EMP memberikan bobot tertentu untuk berbagai jenis kendaraan yang memungkinkan kita untuk menghitung total volume kendaraan dalam satuan yang beragam untuk
ini digunakan koefisien EMP yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan sepeda motor adalah 0,5, 0,5, dan untuk mobil adalah 1,0, dan untuk kendaraan besar adalah 1,3. Fungsi calculate EMP. Calculate, jadi fungsi calculate EMP yaitu menghitung EMP dengan mengalihkan jumlah kendaraan dengan koefisien masing-masing. EMP total, kemudian dihitung dengan menjumlahkan EMP dari ketiga jenis kendaraan tersebut. Hasil perhitungan ini ditampilkan kepada pengguna termasuk jumlah total EMP untuk setiap jenis kendaraan serta total EMP keseluruhan. Setelah ini, fungsi plot EMP data digunakan untuk membuat beberapa grafik yang menampilkan hasil penghitungan EMP. Grafik pertama menampilkan kurva, volume, puncak per jam untuk sepeda motor dengan garis batas yang menunjukkan kapasitas dasar jalan. Grafik kedua dan ketiga menampilkan kurva yang sama, tetapi untuk mobil dan kendaraan besar. Grafik terakhir menunjukkan kurva total EMP dibandingkan dengan kapasitas dasar jalan. Selain itu, ada juga grafik perbandingan yang menampilkan kurva EMP untuk sepeda motor, mobil, dan kendaraan besar dalam satu grafik untuk memudahkan perbandingan antar jenis kendaraan. Fungsi analisis traffic kemudian digunakan untuk menganalisis data yang telah dimasukkan baik secara manual maupun dari file Excel. Pertama, fungsi ini memeriksa apakah data kendaraan berjumlah 8 interval waktu setiap 15 menit selama 12 jam. Jika tidak, program akan menampilkan pesan. Jika tidak, program akan menampilkan pesan error. Jika data valid, program menghitung total kendaraan yang melintasi jalan selama periode waktu tersebut, menghitung luas jalan, dan menghitung kapasitas dasar jalan berdasarkan ukuran jalan. Dengan rumus kapasitas, panjang jalan dikali lebar jalan per 1.000. Kapasitas dasar ini kemudian dibandingkan dengan jumlah total kendaraan untuk melihat apakah jalan tersebut kelebihan kapasitas atau tidak. Jadi untuk soal nomor 3, pertama-tama, kode dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka Python yang diperlukan. Pandas digunakan untuk menangani data Excel, NumPy untuk perhitungan numerik, Matplotlib, PyPlot untuk membuat grafik, dan files dari Google Colab digunakan untuk mengunggah file dari sistem lokal ke Google Colab. Fungsi ini bertujuan untuk memuat file Excel yang diunggah setelah data dimuat menggunakan PDRed Excel. Setelah dilakukan pembersihan nama kolom dengan menghapus spasi yang tidak diperlukan menggunakan str strip, kolom yang tidak bernama di yang memiliki prefiksi unnamed akan dihapus agar tidak menyebabkan kebingungan dalam proses data berikutnya. Fungsi calculate velocity. Jadi, calculate velocity sendiri berfungsi untuk menghitung kecepatan dari data percepatan yang diberikan, karena kecepatan adalah hasil integrasi dari percepatan. NP Kumsum digunakan untuk melakukan integrasi numerik penjumlahan kumulatif. NP gradient yaitu digunakan untuk memberikan perubahan waktu antar data untuk menghitung integral tersebut.
Lanjut ke fungsi dari calculate displacement adalah menghitung perpindahan dari kecepatan yang telah dihitung sebelumnya. Sama seperti perhitungan kecepatan, perpindahan diperoleh dengan mengintegrasi kecepatan menggunakan penjumlahan kumulatif. Fungsi ini menghitung intensitas Arias yang merupakan met- metrik penting dalam analisis seismik. Ini didasarkan pada integral kuadrat percepatan terhadap waktu, faktor NP, PI. Digunakan untuk mengubah hasil menjadi satuan yang benar. Fungsi sederhana ini menghitung kuadrat percepatan, yang merupakan dasar dari beberapa metrik seperti intensitas Arias dan nilai AMS. Fungsi ini bertujuan untuk menemukan waktu ketika percepatan melebihi ambang batas tertentu. Fungsi ini akan mengembalikan waktu terjadinya SSDN pertama dan terakhir, atau non, jika tidak ada SSDN yang ditemukan. Fungsi ini menghitung nilai ARMS, root mean square, dari kuadrat percepatan yang sudah dihitung sebelumnya. Nilai ARMS dihitung dengan mengakumulasi semua nilai percepatan kuadrat, lalu membaginya dengan durasi waktu gempa dan mengambil akar kuadratnya. Fungsi ini digunakan untuk membuat 4 plot grafik. Yang pertama yaitu digunakan untuk percepatan dan waktu. Yang kedua untuk kecepatan dan waktu, perpindahan waktu, dan terakhir intensitas Arias dan waktu. Fungsi ini juga menambahkan garis-garis vertikal untuk menunjukkan waktu SC pertama dan terakhir serta batas percepatan positif dan negatif. Nah, selanjutnya ada fungsi utama yang mengatur alur kerja. Fungsi ini digunakan untuk pertama kali mengunggah file dari pengguna dan memuat data, lalu menghitung kecepatan, perpindahan, dan intensitas Arias dari data yang diberikan. Fungsi ini juga memanggil berbagai fungsi lain untuk menemukan nilai SS dan ARMS serta menampilkan hasil plot. Jadi ini adalah fungsi utama pada soal nomor 3 kali ini. Eh, Dan untuk nomor 4, soal ini bertujuan untuk mengsimulasikan dan menganalisis data curah hujan dalam setahun penuh dalam tahun 2023. Pada bagian awal, data curah hujan dibuat secara acak menggunakan distribusi gamma yang sering digunakan dalam memodelkan data cuaca seperti curah hujan. Fungsi ini menghasilkan dataset simulasi untuk 365 hari, di mana setiap harinya memiliki curah hujan yang bervariasi dengan rata-rata sekitar 20 mm per hari. Dataset tersebut diatur dalam bentuk data frame dengan kolom tanggal dan hujan. Dan tanggal diatur sebagai indeks untuk mempermudah analisis berbagai waktu. Jadi NP random sheet untuk memastikan hasilnya konsisten setiap kali dijalankan reproducibility, PD date range, yaitu digunakan untuk membuat rangkaian tanggal dari 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023. Dan untuk NP random gamma sendiri itu menghasilkan data simulasi hujan dengan nilai rata-rata sekitar 20 mm per hari. Data ini kemudian
disimpan ke dalam data frame data dengan dua kolom, tanggal dan hujan. Setelah data terbentuk, tanggal ditetapkan sebagai indeks untuk mempermudah pengelompokan berdasarkan waktu. Setelah data resampel M, yaitu MEAN, mengelompokkan data berdasarkan bulan M dan menghitung rata-rata curah hujan. Data hujan, MEAN menghitung rata-rata hujan tahunan dari semua data curah hujan harian. Data hujan menghit maksimum adalah dengan menghitung nilai maksimum dari curah hujan harian selama tahun tersebut. Untuk data ambang batas sendiri, yaitu memilih hari-hari di mana curah hujan melebihi 50 mm. Hasilnya adalah data frame dari hari hujan ekstrim yang berisi tanggal dan curah hujan pada hari-hari ekstrim. Untuk plot hujan, curah hujan harian, visualisasi, visualisasi pertama adalah grafik curah hujan harian selama 1 tahun. Pada grafik ini, hasil horizontal merah menunjukkan rata-rata curah hujan tahunan dan titik-titik oranye menandai hari-hari dengan hujan ekstrim. PLT plot menampilkan kurva hujan harian dan PLTX line itu menambahkan garis rata-rata tahunan. Untuk PLT scatter sendiri, yaitu menambahkan titik-titik untuk hari-hari dengan hujan ekstrim. Untuk plot curah hujan rata-rata bulanan, grafik kedua adalah bar chart yang menampilkan curah hujan rata-rata bulanan, yaitu PLT bar, membuat diagram batang, di mana sumbu X adalah nama bulan dan sumbu Y adalah nama curah hujan. Terakhir, kesimpulan ditampilkan dalam bentuk teks dengan beberapa statistik utama dari hasil analisis curah hujan rata-rata tahunan, intensitas hujan maksimum harian, dan jumlah hari hujan ekstrim ditampilkan ditampilkan untuk memperlihatkan tanggal dan besaran hujan pada hari-hari dengan intensitas tinggi. Sekian presentasi dan tugas video dari saya. Mengucapkan terima kasih dan sekian dari saya. Terima kasih.